Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kalian semua. Kali ini dosen membahas tentang chords. Chord itu apa? Chord itu adalah pinjaman tanpa biaya. Maksudnya apa? Maksudnya bila LKS atau umumnya bank meminjamkan dana 10 juta kepada nasabahnya, maka nasabah tersebut harus mengembalikan dana tersebut dengan 10 juta dengan jangka waktu yang telah ditentukan tanpa ada imbalan yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Beda halnya bila pengembalian tersebut diharuskan dengan biaya, tetapi biaya tersebut tidak terkait dengan jumlah yang dipinjamkan. Oke, melanjutkan. Chord pada prinsipnya adalah pinjaman untuk menolong nasabah yang sedang mengalami kesulitan atau tujuannya bersifat sosial. Misalkan pinjaman itu diberikan khusus kepada nasabah yang sedang mengalami bencana. Misalkan bencana alam berupa kebanjiran atau bencana yang bukan disebabkan oleh alam seperti kebakaran. Contohnya di suatu kabupaten di daerah Sumatera Utara baru saja ditimpa kebakaran hutan. Nah, oleh karena itu beberapa penduduk tersebut daerah situ membutuhkan pinjaman yang sifatnya sementara dengan nilai yang relatif kecil, misalkan perlu 5 juta dan akan dikembalikan dalam waktu katakanlah 2 tahun dengan bukti-bukti yang otentik bahwa nasabah yang meminjam tersebut memang mengalami bencana. Atau pinjaman kepada mahasiswa yang membutuhkan dan kemungkinan atau kondisi mahasiswa tersebut syaratnya misalkan pertama dia tidak mampu, dibuktikan dengan bukti bahwa dia tidak mampu. Perlu surat? Mungkin perlu surat, keterangan tidak mampu. Kalau tidak perlu surat, bisa jadi bank atau mewakilnya melalui RT RW membuktikan bahwa memang mahasiswa tersebut tidak mampu. Dan ada syarat lagi, misalkan minimal harus sudah semester 6 dengan IPK minimal 3. Artinya apa? Artinya si bank tersebut meminjamkan untuk mahasiswa yang tidak mampu. Kemudian bagaimana pembayarannya? Pembayarannya misalkan dijadwalkan pembayarannya setelah lulus. Apakah pembayarannya dengan tunai? Pembayaran dengan tunai. Misalkan pembayaran tidak dengan tunai, bisa dengan cara yang lain. Misalkan mahasiswa tersebut diwajibkan untuk pengabdian mengajar atau pengabdian memberikan pekerjaan dan mahasiswa tersebut dibayar dengan gaji dan gajinya digunakan untuk membayar pinjaman tersebut. Oke, kembali kepada biaya yang tidak berkaitan, misalkan biaya materai atau biaya administrasi seperti biaya perjanjian dan tidak terkait sama misalnya biaya yang dipinjam. Misalkan pinjam 10 juta, biayanya 100.000 atau 20 juta, biaya 200.000, itu adalah yang terkait. Oke, menurut prinsipnya chord adalah pinjaman tanpa pengembalian yang melebihi dari pinjaman tersebut. Bagaimana prakteknya? Prakteknya di perbankan syariah Indonesia ada beberapa bank yang memberikan chord sebagai pinjaman bukan dengan sifat sosial. Digunakan sebagai pinjaman 10 juta, ya kembalikan 10 juta bagi pemilik kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Banknya apa? Saya tidak bisa sampaikan di film ini. Saya boleh menyampaikannya nanti di saat tatap muka. Nah, dua bank ini memberikan pinjaman atau fasilitas pinjaman kepada para pemegang kartu kreditnya dengan jatuh tempo pembayaran maksimal sebulan harus lunas. Akan tetapi bank mensyaratkan si pemegang kartu kredit tersebut menjadi atau memiliki kartu kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan secara lebih ketat ketimbang yang saya tahu itu lebih ketat ketimbang kartu kredit bank konvensional.
Dan salah satu syaratnya itu adalah si nasabah harus memblokir atau harus diblokir dananya sebesar nilai plafon yang dia inginkan. Misalkan dia ingin punya fasilitas kredit tunai 10 juta, maka dia harus memblokir dananya sebesar 10 juta di tabungan. Itu adalah sebagai jaminan. Itu salah satu contohnya. Oke. Terkait dengan sumber dana Cord atau pendanaan Cord, dari mana dananya? Secara prinsip dananya itu ada dari 3. Pertama, memang disiapkan oleh perusahaan untuk tujuan sosial tersebut. Kemudian kedua, dana dari nasabah secara langsung. Ketiga, dana dari pendapatan yang tidak halal. Nah, untuk dapat dari nasabah langsung itu, kalau kalian punya ATM bank syariah, itu selalu setiap kita transaksi di ATM ada pilihan apakah Anda ingin melakukan infak dan sedekah. Maka di situ ada denominasinya seperti 10.000, 20.000, 50.000 dan seterusnya. Nah, kalau untuk dana non halal itu maksudnya seperti ini. Beberapa bank syariah punya rekening di bank konvensional untuk kepentingan transaksi dan kepentingan lainnya. Nah, pada saat bank syariah memiliki dana di bank konvensional, otomatis mereka akan mendapat bunga, dan bunga itu yang akan dibagikan, dan bunga itu tidak boleh digunakan atau dibukukan sebagai pendapatan bank syariah. Kemudian denda-denda yang dibebankan dari nasabah pinjaman yang telat bayar, itu salah satu contohnya lagi. Kemudian yang terakhir adalah apakah Cord beda dengan secara umum kita bilang sebagai CSR? Beda. Bedanya di mana? Kalau CSR itu sifatnya memberi, kalau Cord itu sifatnya pinjaman. Jadi memang kembali lagi kepada definisi awal, Cord adalah pinjaman, bukan pemberian. Kalau pemberian ada lagi, tidak dibahas sekarang. Oke, demikian.